Baiklah, akan dilanjutkan ke materi yang kedua mengenai just in time dan backflash costing. Next. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama konsep dasar just in time dan konsep backflash costing. Yang kedua, perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Yang ketiga, hubungan just in time dengan backflash costing. Dan yang keempat, analogi dasar dari akuntansi keuangan. Next. Konsep just in time. Just in time adalah suatu sistem keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya, termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Tujuannya adalah untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Filosofi just in time digunakan pertama kali oleh Toyota dan kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan manufaktur di Jepang. Bila just in time merupakan suatu filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan pemborosan pada semua aspek dari kegiatan-kegiatan produksi perusahaan, sasaran utama just in time adalah meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan semua macam kegiatan yang tidak menambah nilai bagi suatu produk. Next. Selanjutnya, perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Just in time yaitu sistem tarikan, sedangkan tradisional sistem dorongan. Just in time persediaan tidak signifikan, sedangkan tradisional persediaannya signifikan. Just in time basis pemasok sedikit, sedangkan tradisional basis pemasoknya banyak. Just in time kontrak jangka panjang dengan pemasok, sedangkan tradisional kontrak jangka pendek dengan pemasok. Just in time pemanufakturan terstruktur seluler, sedangkan tradisional pemanufakturan terstruktur departemen. Just in time karyawan berkeahlian ganda, sedangkan tradisional karyawannya terspesialisasi. Just in time jasa terdesentralisasi, sedangkan tradisional jasa tersentralisasi. Just in time keterlibatan karyawannya tinggi, sedangkan tradisional keterlibatan karyawannya rendah. Just in time gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, sedangkan tradisional gaya manajemen sebagai pemberi perintah. Just in time total quality control, sedangkan tradisional acceptable quality level. Next. Selanjutnya, konsep backflash costing. Backflash costing merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Dalam pendekatan tradisional seperti job order costing dan proses costing, ada penelusuran rinci atas biaya ke barang dalam proses, sedangkan pada pendekatan backflash costing, penelusuran ini tidak dibutuhkan karena jangka waktu dari penerimaan bahan baku sampai penyelesaian barang jadi sangat singkat. Next. Hubungan just in time dengan backflash costing. Backflash costing ini berkaitan dengan sistem just in time purchasing. Perusahaan yang menerapkan just in time menggunakan metode backflash costing, just in time yaitu suatu sistem tepat waktu yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin, dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan menyerahkan produk sesuai permintaan konsumen. Jadi,
Dengan metode backflash costing membantu perusahaan dalam proses produksi yang tepat waktu. Selain itu juga diterapkan oleh perusahaan manufaktur dengan produksinya yang sangat cepat. Next. Analogi dasar dari akuntansi keuangan. Ada dua metode persediaan yang digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu yang pertama metode perpetual dan yang kedua metode periodik. Next. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagangan didebit atas setiap pembelian barang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagangan yang ada dalam persediaan. Akuntansi terinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam metode ini, dan hal ini bisa dianalogikan dengan penelusuran terinci atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur. Akan tetapi, metode persediaan periodik membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagangan tidak merubah selama periode akuntansi. Penyelesaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keuangan aliran keluar dari barang dagangan untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal ini dilakukan dengan menambah saldo awal biaya persediaan barang dagangan ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan akhir. Ayat jurnal digunakan menyesuaikan harga pokok penjualan untuk periode tersebut. Seperti tidak dilakukannya akuntansi yang terinci atas persediaan barang dagangan pada metode periodik. Demikian pula, tidak ada penelusuran terinci atas persediaan WIP yang dilakukan oleh produsen yang menggunakan perhitungan biaya backflash. Keduanya tergantung pada perhitungan di akhir periode dan penyesuaian di akun persediaan. Next. Sekian, terima kasih.